Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria dengan NIM C22046, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, jurusan Epidemiologi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Epidemiologi Perilaku yang diampu oleh Ibu Wida Minarti, SKM Menkes. Di sini saya akan membahas tentang pengertian epidemiologi penyakit menular, karakteristik penyakit menular, serta beberapa sifat-sifat penularannya, serta contoh penyakit menular. Selamat menyaksikan. Pengertian epidemiologi. Jika ditinjau dari asal kata epidemiologi, berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari tiga kata dasar, yaitu epid, yang artinya berarti pada atau tentang, sedangkan demos yang berarti penduduk, dan kata terakhir adalah logos yang berarti ilmu atau ilmu pengetahuan. Jadi epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penduduk, sedangkan dalam pengertian modern pada saat ini adalah ilmu yang mempelajari tentang frekuensi dan distribusi atau penyebaran serta determinan masalah kesehatan pada sekelompok orang atau masyarakat serta determinannya atau faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Natwat Mojod tahun 2003, penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan atau berpindah dari orang ke satu orang lain, baik secara langsung maupun melalui perantara. Sedikit sini saya akan menjelaskan tentang segitiga epidemiologi, di mana segitiga epidemiologi ini sangat erat kaitannya pada penyakit menular, karena pada segitiga epidemiologi ini bisa dibilang asal muala terjadinya penyakit, karena penyakit itu terjadi pada tiga komponen, yaitu agen penyakit, host manusia, dan lingkungan environment. Kita bisa lihat pada gambar tersebut. Kemudian adapun karakteristik penyakit menular, yaitu spektrum penyakit menular, yaitu berbagai manifestasi klinik, mulai dari gejala klinik yang tidak tampak sampai keadaan yang berat disertai komplikasi dan berakhir cacat atau meninggal dunia. Yang kedua, infeksi terselubung, yaitu keadaan suatu penyakit yang tidak menampakkan secara jelas dan nyata dalam bentuk gejala klinis yang jelas sehingga tidak dapat didiagnosa tanpa cara tertentu seperti tes tuberkulosis. Penularan dibagi menjadi dua, yaitu pertama merupakan media yang menjadi suatu penyakit tersebut bisa menyebarkan kepada seseorang, dan sumber ini meliputi penderita, pembawa kuman atau binatang sakit. Dan keempat, cara penularannya, yaitu kontak langsung melalui udara, melalui makanan atau minuman, melalui faktor keadaan di adapun beberapa sifat penyakit menular dalam penularannya, yaitu yang pertama itu waktu generasi, yang dimana masa antara masuknya penyakit pada pejamu tertentu sampai masa kemampuan maksimal pejamu tersebut untuk dapat menularkan penyakit. Adapun yang kedua yaitu kekebalan kelompok atau herd immunity, yang dimana kekebalan kelompok adalah kemampuan atau daya tahan suatu kelompok penduduk tertentu terhadap serangan atau penyebaran unsur penyebab penyakit menular tertentu yang didasarkan tingkat kekebalan sejumlah tertentu anggota kelompok tersebut. Kekebalan kelompok ini merupakan faktor utama dalam proses kejadian wabah di masyarakat serta kelangsungan penyakit pada suatu kelompok penyakit tertentu. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu angka serangan, yang dimana angka serangan adalah sejumlah kasus yang berkembang atau muncul dalam satu satuan waktu tertentu di kalangan anggota. Dalam suatu waktu tertentu di kalangan anggota kelompok yang mengalami kontak serta memiliki risiko kerentanan terhadap penyakit tersebut.
Angka serangan ini bertujuan untuk menganalisis tingkat penularan dan tingkat keterancaman dalam keluarga, di mana tata cara dan konsep keluarga itu sistem hubungan keluarga dengan masyarakat serta hubungan individu dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan mengambil contoh tuberkulosis pada penyakit menular, yaitu tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini bisa menular dari orang yang terinfeksi ke orang lain melalui udara saat batuk atau bersin. Gejala tuberkulosis ini biasanya termasuk batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih, batuk diantaranya batuk darah, sesak napas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, serta berkeringat di malam hari tanpa aktivitas fisik dan demam lebih dari 1 bulan. Orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik mungkin tidak menunjukkan gejala jika terinfeksi kuman tuberkulosis. Mereka bisa memiliki infeksi tuberkulosis laten yang tidak menimbulkan gejala dan tidak menularkan penyakit ke orang lain. Namun jika sistem kekebalan tubuh ini melemah, mungkin tuberkulosis bisa menjadi aktif. Perilaku penderita tuberkulosis ini seperti cara membuang dahak yang sembarangan, dan bisa dapat meningkatkan risiko penularan penyakit kepada orang lain, serta lingkungan rumah yang kurang pencahayaan dan cahaya matahari juga dapat mempengaruhi penyebaran kuman tuberkulosis. Jadi penting untuk kita menerapkan etika batuk yang baik, menjaga kebersihan dan menghindari merokok untuk mengurangi risiko penularan tuberkulosis. Itulah yang saya dapat jelaskan dari beberapa pengertian epidemiologi serta karakteristik epidemiologi, segitiga epidemiologi, dan beberapa sifat penularan penyakit menular, serta contoh yang saya dapatkan dari jurnal, yaitu contoh penyakit menular tuberkulosis. Sekian dari saya, undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dari penjelasan yang saya paparkan, serta mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah sama penyampaian video ini. Mohon berkata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.